Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu saya saat lu yang sakit-sakit. Jadi kan kalian udah pernah lihat aku di podcastin sama Noe kan. Dan Noe tuh gak mau banget ditanya-tanya. Padahal aku udah minta, aku udah selalu minta kayak no lo dong di podcast, lo di podcast. Tapi dia gak pernah mau. Dan sekarang aku mau maksa dia. Aku udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan aku mau tanya. Sekarang kita paksa. No. Iya. Ayo. Susah banget. Oke. Jadi hari ini lo bakal di podcast. Aduh. Gue pertanyaannya tuh gak aneh-aneh. Gue udah nyariin semua tuh yang gampang-gampang, yang enak-enak gitu loh jawabnya. Yang kayak bikin lo tuh terlihat keren gitu. Kenapa sih? Gue tanya ya. Tapi jawabnya tuh kayak dari hati gitu. Aku paling gak bisa, Ras, kalau ditanya-tanya gitu. Ya kan tinggal dijawab. Ya udah cepelah. Oke, ya nggak, yang pertama dulu. Lu siapa? Bukan siapa-siapa. Oke, nggak siapa gitu, kayak seorang anak. Aku anak dari 6 bersaudara. Aku anak paling kecil dan hidup bahagia. Selamanya. Yeay. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Jadi ini gue udah ngumpulin. Jadi Lu gue gak kreatif banget sih. apa? Nanya sama gue coba pakai nanya sama orang lain. Ya nggak tahu, gue nggak tahu mau nanya kayak. Ya maksudnya gue banyak yang nggak tahu, yang lu nggak mau jawab pasti kan ada. Cuman kayaknya tuh yang orang pengen tahu tuh yang gue udah tahu. Kan kayak Siapa yang mau tahu tentang hidupku sih? ya nggak ada emang, maksudnya kan kayak ala-ala aja, biar kayak Abis konten ya? iya, nggak tahu bikin apa. Oke, jadi dia ditanya, aku udah bikin Instagram question itu, dan jadi dia ditanyain sama orang-orang yang di Instagram aku. Iya udah cepat. Iya. Pertanyaan 1, ini dari temen aku. Hah? Iya. Lu ngapain sih nanya? Temen kampus aku yang ke rumah. Oh. Noya udah jago main PES belum? Siapa yang nanya? Ian. Ian kalah sama Noe, udah Emang lah. iya? Iya, terakhir kali Ian kalah. Tapi dia bilangnya udah jago main PS belum, masih oke lah ya. Nah itu kayak cowok-cowok yang kayak dia kalah tapi dia ngasih tahu ke seluruh dunia kayak Noe nggak jago, bego. Nggak, tapi Ian jago? Ian jago. Oh oke. Jadi Ian bilang gitu. Terus yang kedua, siapa sih yang lebih suka ngorok kalau tidur hehe? Hehe-nya aku nggak suka ya. Siapa sih yang lebih suka ngorok kalau tidur? Aku lebih suka, lebih suka. Aku. Iya ya. Nih asal kalian tahu ya, dia tuh ngoroknya kayak bapak. Itu kalau capek. Masa lo selalu capek? Jadi Nah kayak, itu, tiap hari aku capek, tiap hari aku ngorok, puas. kalau lo nggak ngapa-ngapain, lo tidur doang seharian juga tetap ngorok. Ya kayak mana? Kayaknya keturunan, ngorok tuh kayak keturunan deh. Iya Ya, sih, iya kan? iya. kan? Oke, pertanyaan ketiga. Noe bisa ngendarain motor gak? Bisa. Jadi tuh dulu aku SMA sempet kayak mencoba untuk kayak teman-teman aku pada naik motor nih gitu. Oh, pengen kayak, ikut hype-nya iya, nih gitu. Iya. Dan FYI jarak sekolah aku tuh 15 menit cuman. Nah jadi kayak aku memberanikan diri tapi kakiku di bawah selama 15 menit tuh. Betul sih, lo naik motor bukan ngendarain motor ya. Tapi bisa kalau matic. Nggak nih ya, nggak sempat. Noe itu tuh kalau bisa bawa motor, cuma sama orang jalan kaki di sebelah kita ada orang jalan kaki itu lebih cepat daripada kita, lama banget. Aku menghargai pejalan kaki, Ras. Enggak. Oke, nomor 4. Kakak kalau di belakang kamera gimana sih? Kepo nih. Bentar ya. Kayak gini nih biasanya santai. Itu namanya lu ngebelakangin kamera. Gimana ya? Aku sebenarnya orangnya apa ya? Nggak suka keramaian. Jadi kalau pada nanya tuh, kok Noe itu nggak collab sih? Aku susah gitu kayak ngobrol sama orang baru. Tapi aku kalau ketemu orang baru, orang selalu bilang, ih Noe asik ya gitu. Padahal tuh kayak aku berusaha asik dan kayak bagusnya tuh aku asik di depan orang baru. Tapi setelah pulang tuh kayak aku lupa kalau tadi tuh aku asik. Oh, jadi kalau depan kamera lo kan kayak energik, happy gitu kan. Yeah. Itu lo kayak fake gitu ya. Iya, halo, aku munafik. fake. Enggak, karena kayak nggak tahu ya dari dulu tuh aku mungkin zaman SMP SMA tuh aku keluar main terus. Oh, gaul gitu ya. Gaul parah. Gaul. Kan? Terus kayak tiba-tiba masa kuliah sampai sekarang tuh aku ngerasa kayak wah,
enakan di rumah ya, wah enakan tidur ya. Kayak ketemu orang tuh kalau misalnya aku lagi pengen aja kayak, dan itu tuh kayak kalau lu mau ketemu, ayo kita main ke rumah aja gitu. Jadi benar-benar ngobrol, main. Jarang untuk kayak memulai pertemanan baru. Sangat eksklusif ya. Bukan berarti eksklusif, anaknya. aku tahu aku tidak seasik itu, aku tahu aku tidak seseru itu, aku tahu aku tidak se-fleksibel itu loh waktunya. Jadi kalau nongkrong tuh kan kayak Icat ya tiap hari ya, kayak si banyak teman ya, ya kan. Nah, jadi tuh Icat tuh bisa kayak baru nongkrong satu hari tuh hari ini jam 3 ke sini, nanti jam 7 malam dia beda, jam 9 malam juga beda. Ih, nah itu nggak bisa kayak gitu. Iya, gue nggak ngerti sih kalau Icat. Iya, aneh sih Icat. Aneh banget. Alien. Oke, pertanyaan nomor 5. Kenapa Kak Noe selalu kayak cowok, padahal kan cewek? Mereka nggak tahu ya, aku bencong. Kayak mana ya? Sebenarnya ini penyesalan mamaku. Dulu aku SMP rambutnya panjang banget. Terus kayak tiba-tiba dia satu momen kayak mungkin aku udah panjang rambutnya nggak mandi gitu loh. Terus main warnet gitu macam kayak abang-abang. Potong rambutnya itu semak kali liatnya. Oh ya udah, ini mau lo ya. Ini mau lo nih. Rebel ya. Bukan mau gue ya. Dan yang motongin itu suami istri kakak aku. Istri abang aku. Dipotong lah kan. Terus aku kayak nggak pede gitu. Aduh, aku nggak bisa pakai tote bag gitu loh. Kayak nggak cocok gitu. Itu kelas 6 kelas 6 SD. Ya pokoknya SMP-an lah gitu. Nah, terus aku masuk SMA yang pakai celana gitu, aku makin kayak aduh males banget sih gitu kan. Tapi lama-lama kok keren. Kok gue keren ya. Tapi aku nggak pernah kayak aku akan menjadi lelaki gitu. Oke, jadi itu ada hubungannya sama pertanyaan nomor 6. Pernah nggak sih kayak kepikiran kayak wah gue ganteng bisa turunin ya? nggak jempol lo? Kan udah deh tadi ya, maksudnya kayak pertanyaan nomor 6 udah gini, jangan kayak pertanyaan nomor 6. Nggak, soalnya tuh gue kan orangnya gimana ya, kayak oke banget gitu loh. Iya, nggak ada yang pernah bilang sih. Nih, pernah nggak kepikiran kayak wah gue ganteng ya, terus pengen jadi cowok gitu, hehe. Hehenya aku nggak suka tuh. Ulang. Gak tau kenapa udah pakai hehe sih. Ulang. Siapa tuh yang nulis? BG_var. Iya, coba ulang lagi hehenya. Aku kurang suka ya. Kalau misalnya aku kayak ada yang nggak suka, aku nggak mau jawab gitu. Coba ulang lagi. Pernah nggak sih kepikiran kayak wah gue ganteng ya, terus pengen jadi cowok gitu? Aku suka tuh hehenya. Enggak sih. Cuman aku ngerasa kalau misalnya aku nggak bilang baju cewek kayak aku kurang suka ya. Tapi ketika aku kayak baju cowok tuh kayak wah cool gitu loh, tapi aku nggak ngerasa kayak ganteng banget gue bisa dapetin semua gitu, enggak loh. Enggak ya, soalnya kan kayak aku suka aja, kayak gini kan ini bukan baju cowok tapi aku suka gitu. Iya sih, kayak lo lebih nyari kayak unisex aja nggak sih? Bukan seks ya. Cari unisex bukan cari seks. Maaf. Nomor 7, Noe kenapa nggak Ada berapa pertanyaan sih? 21. Nih, nomor 7. Noe kenapa nggak manjangin rambut? Karena ya belum mau aja. Singkat. Kayak nggak ada apa alasan lain. Nggak ada alasan spesifiknya Kalau ya. aku mau panjang tinggal pakai wig, kalau aku mau pendek tinggal buka wig. So simple. Jadi kayak kalau lo pengen pakai baju cowok, lo tinggal pakai baju cowok. Tapi kalau lo pengen nggak Aku pakai baju, lo tinggal buka. Iya, benar. Kadang aku suka pergi gitu loh, Jat. Kayak, aduh pakai baju apa ya? Nggak pakai baju gitu. Kayak hari ini nggak pakai baju cowok, mending gue nggak pakai baju. Iya. Tiba-tiba depan rame aja orang. Nomor 8, ada kepikiran nggak rubah penampilan Kak Noe jadi cewek banget? Gak ada, itu mulu pertanyaannya. Maaf, udah ganti. gue nomorin kalau gue ganti kayak usaha gue sia-sia banget. Pertanyaan itu mulu, panjang pendek. Ya orang nanya lu kan harus cari pertanyaan yang lebih menarik ya, gitu. tapi kan gak jadi 21. Lagian siapa sih pertanyaan Q&A 21? Gue takut kedikitan gue tanya sama lu kan. Kayak ini pertanyaannya ini kayak agak banyak. Bukan agak banyak, kebanyakan itu 21. Ya udah cepet apa? Iya. Nomor 9. Aku gak suka tuh podcast kayak gini, aku emosian beras orangnya. Tenang Pak, tenang. Bapak pukul kepalamu. Nomor 9. Kakak Noe dulu pernah rambut panjang nggak? Dan kalau pernah umur berapa?
Pernah, aku rambut pendek pertama kali tuh SMA, masuk SMA. Jadi sebelum itu lo panjang terus SMP udah pendek, SMP kelas 3 SMP udah. Dan namanya nih ya, zaman dia waktu rambutnya panjang itu tuh panjang beneran panjang kan Panjang ya? banget. Rambut panjang terus pakai poni gini, poni Iya, amel. Aku suka banget pakai poni gitu. Terus lo model yang giniin rambut lo gitu ya modelnya? Iya, gini. Kalau amel kan gini sikit banget gue. Agak besar ya? Iya, jadi gelombang gitu. Cat udah bagus gak rambut aku situ, Cat? Bagus kok. Rambut gue bagus gak? Baju gue kebuka-buka gak? Bukan dong. Nomor 10. Kak Noe kok bisa jadi perempuan tapi ganteng banget? Aduh, pertanyaannya itu lagi. Semua orang nanya itu. Gak tahu. Iya. Udah itu gak usah dijawab lagi ya. Nomor 11. Ini baru berat nih. Kapan Kak Noe nikah? Aduh, berat banget. Berat banget. Jadi tadi aku baru lihat video Widi Vera. Widi kan? Jadi kayak dia bilang, gue tuh nggak nikah ya karena gue keren, nggak ada yang ngimbangin gue keren. Ya mungkin itu kayak mindset gitu, kayak karena gue keren, kayak nggak ada yang ngimbangin keren gue gitu loh. Jadi, tapi emang belum ada sih. Oh jadi kayak menurut lu tuh kayak belum ada laki-laki yang kayak pantes gitu buat lo ya? Dan aku belum pantas buat laki-laki lain juga. Nggak tahu sih, aku berpikiran kayak waktu umur berapa, waktu aku umur 17 tahun, aku mau nikah nanti umur 23 gitu. Sekarang aku 18 tahun, terus kayak aku mikir, ya udahlah nanti aja lah gitu. Kayak aku tuh harus membahagiakan orang tua aku sampai aku tahu tuh dia benar-benar bahagia, baru aku bisa melepaskan dia. Kok dilepaskan? Maksudnya aku tuh kayak gak bisa gitu loh hidup gak berdampingan sama orang tua aku. Jadi kayak aku harus tahu dia tuh bahagia gak ya. Kalau misalnya aku punya suami terus kayak aku tuh ngurusin anak sampai aku gak tahu orang tua aku lagi bahagia apa enggak ya. Nah itu yang aku takutin. Aku gak tahu ya itu salah apa bener. Oke. Nomor 12. Noe mau punya jodoh orang apa? Orang kaya sih. Betul kan? Betul. Kayak, kita tuh kayak cewek-cewek jelek tapinya tuh kayak banyak mau. Bener banget. Sumpah kayak aku gak peduli. Kayak fisik tuh oke gitu ya. Setidaknya mancung ya. Aku tuh suka cowok mancung. Okay. Nah itu doang kualifikasi aku gitu. Kayak yang penting kaya gitu. Dan kalau dibilang lu gak nerima dari bawah gitu kan. Lu dapat gue gak dari bawah cuy. Itu kalimat gue. Oh iya ya maaf ya Ras. Bisa ya. gak sih jangan copy paste. Jangan copy paste gitu. Iya, aku tuh mau yang kayak aku ketemu yang nggak usah selevel atau nggak usah di bawah aku gitu. Selevel deh, salah deh. Nggak usah yang tinggi banget, tapi tuh kayak imbang lah. Imbang gitu. Jadi kayak untuk komunikasi, untuk kayak apa-apa tuh nyambung. Iya. Bukan aku bilang kalau sama laki-laki yang nggak kaya nggak nyambung. Oh, kayak nggak ngobrolnya nggak bisa sama gitu ya? Iya, nggak tahu lah ya, kan orang beda-beda sih. Oke. Sekarang nomor 13. Masih ada berapa lagi? Kalau Noe nikah nanti kedepannya masih nge-YouTube lagi nggak? Tergantung, ini depan banget apa enggak. Kalau misalnya ke depan banget, mungkin aku bakal ngurusin anak aku kali ya. Tapi kalau masih baru nikah gitu, aku kayak berpikiran, wah hidup aku adalah YouTube gitu loh. Dan lihat juga ya, kayak YouTube-nya masih laku apa enggak. Iya gitu. benar, kan ini kita buat udah nggak laku nih kan. Astagfirullahaladzim. Nggak, bercanda. Oke, nomor 14. Pernah nggak sih tapi kepikiran buat berhenti nge-YouTube? Enggak lah, mau makan apa? Itu betul. Iya kan, kayak YouTuber yang tiba-tiba berhenti, pasti dia malamnya berpikir, kok berhenti sih gitu. Iya, dan kayak kalau orang lain kan punya talenta lain ya gitu. Kayak lu kan nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Dan aku seneng gitu, kayak ketika upload video aku seneng liatin video aku sendiri ya. Tapi kalau rame-rame aku nggak suka. Iya, kenapa sih? Kayak geli gitu nggak sih, kayak gue seceria itu ya. Terus orang-orang yang kenal lo gitu kan jadi kayak aduh fake banget sih, munafik nih orang gitu ya. Iya, bener-bener. Nomor 15. Gimana sih hari pertama saat tinggal bareng? Sama siapa? Kok abis pertanyaannya? Dia juga kayak buat sih. Gini, gimana sih hari pertama saat tinggal bareng? Titik. Ya lu isi titik-titiknya. Laras. Laras. Gak sih, tiap hari nih emosian sama dia, sumpah. Tapi kayak kalau tinggal bareng sama Laras tuh kayaknya punya adik baru gitu. Laras tuh tipenya manja banget, kayak sama Icat. Bahkan sama sepupu Noe yang di bawah dia. Dia tuh lebih manja.
Padahal sepupu Noe itu di bawah setahun ya. Iya. Dia bisa manja gitu ke sepupu Noe. Ya tapi kan maksudnya gue tuh kayak ngurusin gitu loh. Ngurusin apa? Apa yang lu urusin di dunia ini, Ras? Apa? Gue suka ngurusin, kayak ngurusin masalah orang gitu. Ya benar itu. Itu iya. Naya pernah suka gak sih sama Ayas? Lu kenapa kayak gitu sih, Ras? Geli tau. Kayak dia nulisnya kayak gitu, jadi gue kayak ngebayangin ngomongnya kayak gitu. Dibilang suka enggak, nah itu jijik banget sih bilangnya. Ini sih males banget, Cat, gantian Cat, lu jadi Noe nih pakai jaket. Tapi aku mau jujur, kayak Laras itu bagi aku tuh bukan kayak teman lagi sih, kayak udah teman hidup. Kadang tuh kayak kalau misalnya Nek pulang ke rumah gitu kan, kayak gue tuh mau tuh ada Laras. Nah tapi walaupun dia ada di samping gitu, gue tuh it's okay untuk dia diam aja, jangan ngomong. Kalau ngomong gue suruh pulang. Kok suruh pulang? Iya, ya pokoknya Laras tuh udah kayak adik Noe, dan saya rasa Noe ke Laras tuh bukan suka, udah sayang, udah cinta. Semua teman-temannya juga sayang sama dia, ya kayak gitu. Kayak dia pernah pulang malam. Nah, rasa khawatir Noe itu kayak, gimana kalau ntar dia mati gitu loh, gitu kan loh. Gue udah gede, gue sama lo cuma beda berapa tahun. Gak bisa, Ras. Rasa itu kayak lo tuh gak ngerasain karena lo tuh gak punya adik. Lo juga pulang sendiri malam-malam. Gue kan juga gak punya adik. Bego sih. Iya, betul. Nah, tapi kayak semenjak ya sama lu, kayak gue ngerasa, oh ini tanggung jawab gue nih gitu loh. Om Alek cuma punya anak satu, kalau hilang gimana gitu loh. Dan ya Laras ini bisa berantem, bisa kayak ya bela diri lah. Tapi tuh dia tuh saking bodohnya, dia bisa kayak, karena dia bodoh, dia bisa naik mobil penjahat. Ngerti gak sih? Kita kan kalau misalnya kita pintar, kita kayak berantem kan sama dia, dan kita kalah karena kita kalah berantem. Jadi kita diambil sama yang mau mobil penjahat. Nah Laras enggak, Laras jago berantem, tapi kayak saking dia bodohnya, dia tuh kayak naik sendiri ke mobil penjahat. Enggak, gue gak pernah melakukan hal bodoh loh. Tahu nggak, Cat, ada kayak orang tiba-tiba kita lagi di mana sih itu? Aku lagi KKN. Nah, di tempatnya agak terpencil lah dari Jakarta. Nah, terus tiba-tiba ada dua orang, kita lagi mau nunggu taksi ya di situ ya. Kita nunggu taksi karena nggak ada Grab di situ. Nah, terus tiba-tiba ada dua orang cowok pakai helm, terus tiba-tiba datangin kita, Kak, ada tukar uang nggak? Laras dengan santainya, ada nih gitu, mau berapa gitu. Kayak waktu dia turun aja itu udah mencurigakan, karena itu kayak apa ya, kayak dia tuh motornya jauh di sini, terus orangnya nyari gitu loh, nyari orang untuk tukar uang. Kamu lah, make sense-nya dia bisa ada Alfamart, ada ini gitu. Itu kan udah malam banget. Terus kita searching di Google, emang di daerah itu banyak kayak uang palsu. Nah itu kayak aku tuh bisa instingnya kayak gitu, kalau Laras gak bisa. Aku bukan bodoh, aku tuh baik. Aku tuh kayak mikir kayak kesian banget, dia mungkin pengen beli apa, atau nggak kayak dia tuh pengen dia dikasih duit, tapi dia gocap-gocap sama temennya, kan nggak tahu. Ya dia pakai helm, turunnya udah pakai helm, itu tuh mencurigakan, Res. Ya mungkin kan susah buka helm. Udah. Nah ini dia begonya ini gitu, kayak dia tuh punya positive vibes banget, sampai kayak dia nggak melihat kejahatan yang ada di sampingnya, sampai dia tuh punya temen untuk minjem uang doang sama dia. Ya. Oke ya. Ini pokoknya intinya lo benci banget jijik sama gue ya. Iya. Oke, nomor 17. Berapa menit itu, Cat? 24. Cepet. Dikit lagi nih. Apa yang bikin Kak Noe bertahan lama sahabatan sama Kak Laras? Apa ya? Kan kayak lo benci banget nih sama gue, tapi kayak lo masih di sini aja gitu. Karena tahu kan namanya apa tuh, parasit ya. Lo. Iya. Kayak gue tuh numpang sama dia, boy. Kayak dia kaya banget gitu, kayak punya rumah di mana-mana ya. Anjir. Ngapain gue mengeluarkan uang banyak, kayak kita bisa numpang gitu. Kan? Nah itu. Nggak sih, karena emang Laras tuh walaupun semenyebalkan, ya lu tuh walaupun menyebalkan itu, tapi kayak dari lu yang keras kepala banget, lu tuh mau denger gua gitu loh, lu mau kayak gua kasih tahu hal yang menurut gua baik gitu loh, terus kayak lu mau denger, itu kan kayak wah banget, lu tuh keras kepala banget dulu. Nah sekarang lu mau ngomong kan, gua masih ngomong, jangan hahaha gitu. Udah. Ya bisa banget ngomongnya. Gue mau ngomong apa tadi? Nggak tahu, lu mau podcast gua apa mau ngomong sendiri? Tuh gue mau jawab, udah lupa. Oh iya, gue cuman ngeiyain aja sih, so kayak lo ngomong terus gitu loh. Tapi lo mau podcast? Bukan, kalau lo ngasih
Ya karena gue tahu itu baik gitu. Oh itu babi. Karena gue tahu lo tuh babi. Oke, nomor 18, pernah risih nggak sama kakak Laras? Sering, tiap hari. Tiap hari, kita tuh gak seasik yang di video. Dia tuh, Cat gimana sih rasanya Cat ngasih taunya? Beban gitu. Tapi aku suka megang beban itu. Kayak Emang simbiosis parasitisme, tapi buat lo tuh mutualisme gitu iya, ya? kalau nggak ada beban itu kan aku juga banyak beban jadinya. Ngerti nggak sih? Iya. Ya begitulah. Kanoe, misal Kak Laras kuliah di Thailand, Kanoe tinggal di Thailand juga. Bukan tinggal sih, aku bakal bolak-balik karena kan aku ada orang tua, jadi aku harus tetap check-in dia. Check-in. Check-in. cek mamaku gitu. Kalau tinggal di sana, ya mungkin nantilah kita lihat kayak aku suka banget nggak. Nomor 20. Noe, kamu kenapa pelit sama ayah sahaha canda woi JK Kak? JKK apa? Kayak just kidding Kak gitu. Oh. Ini bisa nggak sih orang-orang lain yang ngomong sama lu gitu? Kenapa? Kapan gua pelit, Ras? Pernah? Kapan? Ya lo masalah gue pijet gitu gue bayar pakai Gojek lo aja lo ngungkitnya sampai sekarang. Itu kriminal, Nek lagi tidur Gojeknya tiba-tiba kok hilang. Iya, gue pakai pijet. Lu kok tahu password ATM gua? Tahu katanya. Terus itu termasuk kriminal. Aku tahu itu cuma 150.000, tapi itu kayak lu tahu password gue selama ini berarti lu mengendik-gendik lihat gitu kan? Lo juga tahu password ATM gue? Gue bukan tahu, lu kasih tahu. Ya tapi kan gue cuma ngambil berapa 200.000. Ya bukan masalah duitnya, itu masalah kayak lu tiba-tiba punya pikiran gitu, Noe tidur, gue ambil HP-nya, gue pakai tuh buat isi gue massage. Iya, abis kayak lo tidur tapi HP lo tuh kan kayak agak nyebrang gitu kan. Gue tuh ngambil susah banget loh, itu dengan kayak effort. Sebenarnya tuh 200.000 itu bayaran effort gue yang susah banget. Itu kayak berarti lo ngendik, berarti lo kayak calon maling. Kan gue cuma malingin lo, ya nggak apa-apa berarti. Ya terus kayak gue baru nyadar kayak terus lu kayak maling yang ketahuan, gue pakai katanya. Nggak, lo pelit banget sih, itu diomongin sampai kayak sekarang, padahal itu terjadi kayak udah 1,5 tahun yang lalu. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-21. Hal terbesar yang ingin dicapai sama lo apa? Jujur aku orangnya kayak kalau ditanya hal yang kayak gini tuh kayak gak ada, besok aja mau ngapain aja aku nggak tahu, kayak jalanin aja. Tapi untuk pikiran ke depan tuh kayak gue harus kaya gitu. Bukan kayak apapun caranya gue harus kaya, tapi kayak gue harus kaya sampai tua. Jadi gue nggak akan mau ngeribetin siapa-siapa. Nah itu doang, gue harus kaya, kayak iman, kayak uang, kayak monyet, Kayak babi. Enggak. Pokoknya itu doang sih. Kayak kalau ditanya, lo nanti 5 tahun ke depan mau jadi apa? Come on lah, besok aja aku makan apa aku nggak tahu. Maksudnya makan pesen Gojek apa ya besok? Itu tuh hal paling sulit tahu pesen Gojek. Iya, itu kayak kita sampai berantem dulu nggak sih? Iya, kayak ketika kita tinggal di rumah ini gitu, kayak kita satu titik di rumah ini pasti kayak semua GoFood tuh udah kita cobain kan, sampai kayak kita bosan kayak waktu kita pindah misalnya ke tempat kakakku gitu. Nah baru tuh kayak seru lagi buka Gojek, wah banyak ya gitu. Terus kalau pindah lagi kemana gitu. Tapi kalau kita di rumah terus itu kayak pilihan Gojek itu sangat-sangat pusing tau memilihnya. Iya. Dan kalau misalkan kayak di rumah kan, misalkan bukan di rumah ini gitu, di rumah kan kita kayak ya nggak perlu mikir pengen makan apa karena tiba-tiba Iya. Terus maaf tadi ada ini. Ya udah kayak gitu aja, sampai situ aja. Makasih ya udah mau ditanya-tanyain. Lu nggak ada pertanyaan sendiri gitu? Jujur gue sebenarnya bukannya nggak ada pertanyaan dari gue sendiri buat lo ya, tapi kayak gue lebih ke nggak peduli gitu sih. Oh iya, kan teman briefingnya ada gitu. Emang iya? Iya kata Reja. Kapan? Reja nggak bilang sama gue. Ya udahlah ya. Nah ini asal kita terjadi, kita saling miskom. Oke, gue ada pertanyaan. Lo tuh kenapa sih ngomel mulu sama gue? Gue bukan ngomel lah, gue tuh ngasih tahu hal yang baik. Enggak, lo tuh ngomel, lo tuh marah, dan lo cuma marah sama gue. Ya, atau karena, sama Reja. Persentase lo marah sama Reja sama gue banyakan ke gue. Banyak banget, satu hari dia pasti bakal marah sama gue 4 kali. Ya karena lu dari pagi sampai ketemu malam, gue ketemu lu ya, itu resiko lu lah. Iya, lo juga dari pagi sampai malam lo ketemu Reja, tapi lo gak marahin Reja sehari 4 kali. Ya karena Reja tuh melakukan hal yang kayak menurut aku,
bagus gitu loh. Ya aku bukan kayak wah sobos ini, tapi ya Reja nggak ngelakuin hal-hal salah. Nah Laras bisa kayak dia biar baru siap makan nih jajanan, dia taruh tuh di sebelah gitu. Ya udah kan masa bisa nanti dibuangnya. Nanti lu itu bisa 3 hari, Ras. Iya maksud gue kan nanti bisa lo buang. Nah itu apa yang buat aku bisa gak marah sama lu? Tiap hari tuh ada aja lu Ras yang buat marah. Enggak, gue tuh kayak udah berusaha sebaik mungkin menjadi apa yang lo mau. Tapi lo tetep marahin gue, terus selalu kayak nemuin lagi. Kayak misalnya kayak A, gue bikin salah A. Kayak sifat yang ini lo benci, enak, jijik sama gue. Terus gue udah benerin. Terus tiba-tiba kayak, enggak, lo tuh lo tuh menjijikan banget. Kayak anjing, sampai Z masih jauh. Ya itu Ras, lu tuh nggak punya saudara lain gitu. Jadi kayak di dalam hidup lu tuh kayak sebelum kenal aku tuh kayak lu tuh semua sendiri gitu. Kayak pemikiran sendiri, kayak lu nggak boleh gitu. Laras tuh dulu tuh kayak kalau misalnya mau ketemu orang baru dia bener-bener nggak mau. Enggak, gue nggak suka. Lah Ras belum pernah ketemu lo, belum pernah ngobrol lo, nggak boleh kayak gitu. Nah itu hal-hal itu yang aku kasih tau sama lo. Iya gue bukannya nggak suka aku ketemu orang baru. Cuma maksudnya kayak gue tuh nggak asik gitu loh. Kalau misalnya pertama kali ketemu dan emang mood gue lagi jelek, gue bakal nggak akan kayak bisa ngelucu, bisa ngomong tuh nggak kan kayak lo kesini naik apa? Padahal gue lihat motornya nyampe. Iya itu namanya hidup sosial Ras gitu. Emang lu mau nanti kalau misalnya amit-amit lu mati terus kerandanya lu pegang sendiri nyerot gini, nggak mau kan? Ya nggak mau. Maksudnya gue bukan yang nggak mau bersosial gitu. Cuma soalnya gue kayak gue berusaha lebih gitu loh. Gue tuh kayak lebih berusaha daripada kayak orang kayak lo kayak ya udah gitu. Padahal lo juga kayak gitu kok. Nah iya, cuman kan kayak kita tuh harus menambah link gitu loh. Nah lu tuh sampai di titik lu kayak nggak mau nambah link ke mana-mana gitu loh. Kayak udah gue nyamannya ini aja, ini gitu loh. Kalau ditambah lagi enggak gue nggak mau. Sedangkan kayak ketika kita kenal banyak orang kita tuh bisa bertukar pikiran. Tapi nyatanya kalau misalnya lu nggak ada pikiran ya? Nggak ada, kosong. Ya udah lah, ini ceritanya bukannya podcast ya, kayak lebih ke ribut. Aduh bacot. Lo bacot. Oh lu bacot. Lo tuh soalnya bacot, cocotnya tuh bacot. Enggak, lu ngapain nanya 21 pertanyaan gak ada isinya kayak gitu? Itu ada isinya loh. Apalagi mau ditanyain sih kayak apa mimpimu? Jadi mimpi aku tuh kayak pingin jadi sesuatu yang besar. Jadi aku bisa memegang dunia ini. Gitu. Apa? Ja editin aja kayak ada dunia gitu Ja. Dunia jangan digituin nah. Nah tuh Laras tuh satu lagi nih kayak gini nih sifatnya. Apa? Otaknya dicuci. Kenapa otaknya? Kotor. Omong apaan? Lo yang kotor berarti. Kita semua tahu lu kotor ya. Lu kotoran. Aku kotor. Udah segitu aja. Menguras tenaga ya, keringetan aku. Udah jangan lupa. Udah. Ya udah gitu aja. Makasih udah mau ngasihin pertanyaan yang kata Noe nggak ada isinya. Tapi menurut aku pertanyaan kalian tuh kayak berbobot banget dan kayak dikeluarkan dengan kepintaran yang levelnya tinggi gitu. Mungkin kalau orang bego tuh nggak ngerti ya gitu. Nggak, bukan gak ada isinya aku bilang. Cuman kayak ya itu terus pertanyaan yang lain dong gitu. Iya. Apa gitu yang pengen tahu dari hidup aku gitu kayak. Nah itu sepintar apa sih gitu. Enggak itu masalahnya kayak nggak menarik. Maksudnya kalau Noe sepintar apa sih? Nggak ada level 1. Bisa ada 700 level, ini baru level 1. Aku pintar tau Res, kata orang-orang. Ya orang-orang itu bohong sama lo atau enggak kayak aku yang kepala lu bohongin lo ya. Udah capek Res. Udah gitu aja, makasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye. Waduh.